Orang yang dekat sama Tuhan, dia pasti akan minta supaya musuhnya itu pun bisa mendapatkan berkat. Kadang-kadang kita kan disakitin nih, sulit mengampunin. Saya juga pernah mengampuni itu susah gitu. Waktu itu saya pernah waktu kuliah disakitin, difitnah oleh teman baik saya. Saya lama nggak bisa ngampuni. Lalu kemudian waktu itu saya ikut retret penyembuhan batin, disuruh masuk kaki dengan figur yang kita anggap orang yang pernah menyakiti kita. Saya berat untuk melakukan. Saya pikir ngapain? Kok enak? Dia udah nyakitin aku, kok aku ngampuni gitu. Tapi karena agak-agak dipaksa gitu, ya udah saya lakukan. Saya membasuh kaki orang yang saya anggap teman saya ini. Ketika saya membasuh, mengucurkan air itu di kakinya, ternyata hati saya itu loh yang dibasuh, dicairkan, diangkat tuh seperti dialiri oleh air yang sejuk, sehingga saya tuh bisa lepas, bisa dengan enteng tuh ngampuni gitu ya. Ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan, ya kita menerima. Sebenarnya kan saya pengen punya damai, nggak nyimpen dendam, tapi nggak bisa. Tapi ketika saya mau mencoba melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya saya bisa. Nah, ada satu doa ya yang kita bisa ngecek apakah kita benar-benar udah ngampuni nggak sih orang yang menyakiti hati kita. Kita bisa doa gini nih, Tuhan, aku mengampuni si A, teman kita misalnya, atau siapapun atas perbuatannya apa, dan saya mohon supaya dia tidak mengalami akibat dosa atau konsekuensi dari perbuatan salahnya atau perbuatannya terhadapku. Dan aku mohon Engkau memberkati dia, melindungi dia, melimpahkan segala kebaikan-kebaikan baginya, bagi keluarga dan seluruh anak cucunya. Kalau kita bisa mengucapkan doa berkat itu juga menjadi salah satu tanda kita udah benar-benar ngampuni. Kadang-kadang orang itu cuma ngampuni, ya udah aku ngampuni di mulut, tapi dalam hati ngomong iya biarin lah Tuhan yang balas gitu ya. Kalau kita masih ngomong biarin Tuhan yang balas, kita belum sungguh-sungguh tulus mengampuni kan. Tapi kalau kita bisa mengucapkan doa berkat untuk orang itu, walaupun awalnya itu masih terpaksa, ya coba kita lakukan aja. Lama-lama hati kita juga bisa kok ngampuni gitu ya. Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan. Kadang-kadang kita itu nggak minta. Satu, itu kesalahan. Yang kedua, kita minta tapi ragu-ragu, nggak peduli Tuhan mau jawab apa nanti, ya dia lo udah lupa juga gitu kan. Makanya kadang-kadang saya itu juga mencatat permohonan saya. Ternyata saya juga baru sadar ya, saya udah lama minta kepada Tuhan dulu ya, mungkin tahun 2008, bahwa saya tuh kepengen sekali menulis buku gitu. Ternyata waktu saya udah selesai buku ini, menjadi kekasih Tuhan dan kasih suami gitu ya, ini ada sampai cetakan ke-6 sekarang. Saya tuh mau membuat buku yang kedua, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan. Baru saya tuh baca-baca diary saya gitu, catatan doa saya, biasanya saya catat. Kemudian saya baru sadar, ternyata saya tuh udah pernah minta sama Tuhan, pengen sekali menulis buku untuk ibu rumah tangga gitu. Bagaimana privilege seorang ibu rumah tangga gitu. Yang tadinya saya tuh menganggap, wah apa kalau nggak kerja itu nggak ada gunanya. Ibu rumah tangga itu betul-betul buat saya tuh hal yang nggak bernilai, nggak bergengsi gitu. Tapi ternyata setelah saya diubah gitu kan, dipertobatkan, saya mengerti begitu panggilan saya dalam keluarga, saya bisa menyadari penting banget ya, itu suatu keistimewaan ya. Jadi seorang ibu itu bisa berdoa juga banyak, karena saya gak kerja kan waktu itu. Nah ternyata itu sudah lama saya tulis gitu, dan saya baru sadar bahwa saya pernah minta sama Tuhan. Nah jadi, dan yang ketiga, kadang-kadang kita itu gak percaya dengan apa yang kita minta. Nah kalau nggak percaya ngapain minta gitu. Kalau kita nggak percaya Tuhan dengar, ngapain kita minta, ngapain kita berdoa dengan iman. Nah kadang-kadang kita juga perlu minta ditambahkan iman kita. Yesus itu nggak pernah loh menolak orang yang datang kepadanya untuk minta sembuh, minta apa enggak. Yang dia kecewa itu ketika orang nggak punya iman. Seperti seorang ayah yang anaknya itu sakit kerasukan itu,
yang semua murid Yesus nggak bisa nyembuhin, terus dia ketika Yesus datang dia bilang, Tuhan tolonglah, para murid nggak bisa menyembuhkan anakku. Kalau engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Tuhan bilang apa? Apa katamu kalau aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Jadi iman kita ini sungguh-sungguh menggerakkan hati Tuhan juga gitu. Jadi jangan bimbang. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, artinya kita perlu mengaku dosa juga ya sebagai saluran kasih Tuhan. Jangan sampai dosa kita itu juga membuat kita tuh nggak yakin gitu loh bahwa kita didengerin sama Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita perlu minta ampun supaya relasi kita dengan Tuhan tuh baik. Nggak ada keraguan dalam diri kita sendiri. Diri kita itu nggak menuduh, hati nurani kita nggak menuduh kita gitu loh. Makanya sering-sering minta ampun. Kita nggak ada batasan kok berapa kali kita boleh ngaku dosa. Setiap minggu juga boleh. Bahkan katanya paus itu tiap minggu gitu loh. Paus loh itu. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi minta apa yang Tuhan mau. Jadi sekarang misalnya nih, saya yakin apa yang Anda yang semua hadir di sini tuh nggak akan minta yang aneh-aneh. Nggak mungkin ada yang minta istri 2 atau minta apa ya, nggak mungkin kan. Yang pasti diminta apa? Supaya keluargaku selamat misalnya gitu, supaya pekerjaanku baik, lancar, jadi berkat. Nah itu kan minta sesuatu yang baik gitu. Dan itu pasti juga Tuhan mau kan, kalau kita mau hidup kita jadi berkat, bahwa talentaku dipakai oleh Tuhan bisa memberkati orang lain, supaya orang tuaku bertobat, atau supaya saudaraku itu bisa mengampuni aku. Apa yang kita minta itu sebenarnya apa yang Tuhan mau kasih, benar nggak? Jadi kita jangan ragu-ragu kalau kita minta sesuatu apa yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita minta supaya aduh usahaku ini besar lah, aku mau Tuhan supaya pekerjaanku berhasil dan aku bisa menjadi memberkati orang. Dan kalau Tuhan lihat bahwa memang betul-betul kita punya karakter yang kuat, yang baik, yang bisa dipercaya dengan banyak macam karunia, pasti Tuhan akan berikan. Tapi kalau kita tidak punya karakter yang baik, mungkin dia nggak akan berani memberikan kita banyak daripada kita jatuh di dalam kesombongan ataupun keserakahan begitu. Makanya kita perlu terus-menerus melekat pada Kristus supaya buah-buah roh itu berkembang. Buah roh itulah yang membuat kita mempunyai karakter serupa dengan Kristus, sehingga nanti berkat Tuhan itu otomatis juga akan dilimpahkan kepada kita gitu. Dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, apapun itu akan dialirkan di tempat yang rendah kan. Bayangin kalau air itu kan selalu mengalir ke tempat yang rendah kan. Demikian juga kalau kita punya kerendahan hati, pasti kita akan diberi banyak kepercayaan oleh Tuhan, baik itu uang, karunia, karisma, rahmat, kesempatan, dan lain sebagainya, relasi dan seterusnya. Sebenarnya ini secara psikologis juga sangat-sangat sejalan kan. Orang yang kalau sungguh-sungguh dia juga rendah hati, nggak menyepelekan orang lain, pasti apa yang dia kerjakan itu juga mengundang orang lain untuk datang. Ya orang senang dekat dengan kita. Itu kan secara psikologis dan common sense itu sangat masuk akal gitu loh. Minta sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan itu pasti dikabulkan. Jangan ragu-ragu untuk minta pertobatan orang lain, karena itu pun yang Tuhan kehendaki. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Saya memang juga jarang minta sih kadang-kadang, karena saya kadang-kadang percaya aja, saya lebih banyak doanya pasrah, hening, menikmati kasih Tuhan. Tapi ada momen-momen tertentu itu saya didorong untuk minta, dan khususnya ketika ada kebutuhan yang mendesak ya. Waktu 7 tahun lalu tuh mama saya pernah sakit keras, jantungnya tuh gagal berfungsi, nggak bisa napas, sampai pakai alat ventilator. Waktu itu kalau terlambat sedikit mungkin tidak tertolong tuh nyawa mama saya. Memang sebelum dapat anfal itu mama saya itu kalau udah jalan itu 10 langkah aja udah keringet dingin, gemeter, nggak kuat. Nah, waktu anfal itu masuk ICU itu 2 minggu. Lah selama di ventilator di ICU itu saya doa tuh luar biasa. Saya doa macem-macem novena udah untuk kesembuhan mama saya.
Dan saya minta doa kepada banyak orang untuk kesembuhan mama saya, dan puji Tuhan itu sembuh loh. Dan memang keluar dari ICU masih di kamar itu sampai sebulan gitu. Tapi puji Tuhan loh, waktu itu umur mama saya mungkin 80 ya, sekarang 87. Masih bisa masak gitu. Padahal kan jantung itu kan organ yang sangat sulit untuk dikembalikan fungsinya. Kalau udah lemah itu kan gimana menguatkan otot jantung coba? Nggak bisa dilatih, gimana otot jantung dikuatin? Ya kalau kaki habis cedera lama nggak, itu kan fisioterapi bisa. Kalau jantung kan sulit, tapi keajaiban Tuhan terjadi. Doa kita itu juga ada doa syafaat, doa permohonan gitu. Dia minta untuk sesuatu yang memang kita yakin butuh dan baik gitu. Nah, jadi jangan meragukan kasih Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ini masalahnya ya, masalah doa kenapa nggak dikabulkan, karena kita salah meminta. Kita minta bukan apa yang kita butuhkan, tapi mungkin karena itu karena keserakahan kita. Tuhan juga nggak mau menjerumuskan kita ya, karena keserakahan, atau karena kita mungkin Tuhan melihat ya belum bisa untuk menerima itu saat ini gitu. Minta karunia-karunia yang banyak gitu, tapi kita belum matang secara rohani, itu kan juga akan menjerumuskan kita gitu. Mintanya keliru, misalnya kita minta supaya orang lain celaka, orang lain itu juga dikasihi Tuhan, walaupun kita bencinya setengah mati gitu kan, tapi tetap dia dikasih oleh Tuhan, dia punya kesempatan bertobat, karena cara pandang Tuhan beda dengan kita gitu. Tuhan menganggap setiap orang punya kesempatan bertobat, tapi kalau kita mungkin nggak mungkin deh orang seperti itu masih bisa bertobat, mungkin kan kita gitu, karena kita juga masih terbatas, kita juga punya terluka oleh dia, jadi beda. Nah, hambatan-hambatan doa, Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi hambatannya bimbang ya, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya akan kerahiman Tuhan. Padahal kita lihat iman itu sungguh-sungguh menggerakkan kasih Tuhan, hati Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu begitu, dia bilang, pokoknya aku jamah saja, aku pasti sembuh, dan dia sembuh. Ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari Yesus. Jadi iman itu menarik kuasa Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi hambatannya tidak mau mengakui dosa ya, seperti tadi itu ya. Makanya ngaku dosa tiap malam ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ya, jangan sembunyiin dosa. Kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Sembunyi dari orang bisa, nggak mungkin dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi kalau kita baca firman, mau nggak mau hati kita itu kan diubah menjadi seperti Tuhan. Pelan-pelan ya. Dan doa itu sebenarnya bukan untuk mengubah hati Tuhan, tapi lebih pada mengubah hati kita yang keras, supaya semakin serupa mengerti kehendak Tuhan dan menghendaki apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita sudah menghendaki apa yang Tuhan mau, maka apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Karena yang terjadi di dunia ini kan juga apa yang Tuhan kehendaki gitu loh. Dan dikabulkan, dan kita mengalami damai sejahtera serta keselamatan. Kita kenapa baca banyak hal mengenai doa ini, karena ini yang akan kita praktekkan, mengajak orang masuk di dalam pertobatan yang lebih mendalam lewat doa dan pengembangan tangan, supaya Roh Kudus menguasai, memenuhi hati orang yang kita doakan untuk mengalami pertobatan lebih mendalam. Jadi Anda juga belajar untuk mendengarkan bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Tapi intinya berdoa bersama teman kita untuk masuk dalam pertobatan lebih mendalam dan supaya Roh Kudus dicurahkan.